Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok Matrix akan menjelaskan tentang materi matriks untuk keperluan tugas besar mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Amira Khairi Musa dengan NIM 1040124304030. Nama aku Revina Zara Nuraini dengan NIM 1040124010115. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arasya Rehan Fadalia dengan NIM 1040124000289. Oke, jadi di sini ada 5 bagian yang bakal kita jelasin. Yang pertama ada pengertian matriks dan vektor, dan yang kedua ada pengoperasian matriks. Ini bagian aku yang menjelaskan. Oke, jadi tanpa berlama-lama mari kita jelaskan apa sih matriks dan vektor itu. Oke, jadi matriks adalah susunan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom, membentuk persegi panjang. Dan vektor adalah bentuk khusus dari matriks yang hanya memiliki satu baris atau vektor baris dan satu kolom atau vektor kolom. Jadi yang disebut matriks adalah ini adalah matriks 2x2. Kenapa 2x2? Karena ada 2 baris dan 2 kolom. Lalu yang disebut vektor adalah bentuk khusus dari matriks yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom. Jadi kalau vektor cuman kayak gini atau kayak gini. Ini matriks. Dan ini adalah vektor. Oke, jadi itu untuk penjelasan bagian pertama. Yang kedua, aku akan menjelaskan pengoperasian matriks. Jadi, pengoperasian matriks itu dibagi menjadi 3. Ada pengoperasian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Matriks tidak ada pembagian karena perkalian matriks itu bersifat tidak komutatif. Apa maksudnya sifat komutatif? Sifat komutatif merupakan sifat dalam operasi hitung yang akan tetap menghasilkan hal yang sama meskipun letaknya ditukar. Syarat matriks bisa dijumlahkan adalah 2 matriks harus memiliki orde yang sama. Contohnya adalah sebelumnya pengoperasian penjumlahan dan pengurangan matriks digunakan dengan cara yang sama. Misalnya ada matriks X sama dengan 1, 2, 3. Ya. Keduanya untuk pengurangan dan penjumlahan dapat digunakan dengan cara yang sama. Untuk pertama-tama untuk penjumlahan, kita jumlahkan seperti ini. Lempar aja. Begini untuk pengoperasian penjumlahan matriks.
Dan untuk pengurangan bisa dilakukan hal yang sama asal keduanya memiliki ordo yang sama. Sekian pengoperasian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arasya Rayhan Fadali yang akan menjelaskan bagian 3 dan bagian 4. Baik, saya ingin menjelaskan terkait dari jenis-jenis matriks dan contohnya. Jadi kalau jenis matriks itu ada 12. Yang pertama itu jenis matriks dalam bentuk 0. Semisal yang pertama ini itu seperti ini. Untuk ini yang pertama. Selanjutnya itu ada matrik baris sesuai namanya, maka kita akan membuat seperti barisan seperti 2, 3, 4. Selanjutnya yang ketiga itu matrik kolom seperti 5 dan 8. Ini seperti turun ke bawah seperti kolom. Selanjutnya untuk yang keempat itu matrik persegi. Ini normalnya sama seperti yang lainnya juga, seperti matrik 1, 0, 2, 0. Ini disebut matriks persegi. Sedangkan yang disebut yang poin ke-7 itu matriks diagonal, yang dimana berbentuk diagonal seperti 7, 0, 0, 3. Maka yang disebut diagonal utamanya itu 7 dan 3 ini. 7, 3 itu diagonal utama. Bisa kita sebut DU. Selanjutnya itu ada matriks skalar. Pada matriks skalar ini berbentuk seperti elemen lainnya selain dari 0. Semisal kita buat 4, di sini 0, di sini 0, di sini 4. Jadi yang menjadi diagonal utamanya itu 4. Selanjutnya itu matriks identitas. Kalau sedangkan yang dimaksud dengan matriks identitas ini seperti misalnya di sini kita bisa buat 1, di sini 0, di sini 0, 1. Di sini kita bisa melihat ada dua angka yang sama. Dua angka yang sama ini disebut identitas. Oke, selanjutnya itu ada matriks simetri. Seperti kita akan mencari A 2 dikali 2 kan 4. Jadi kita bisa dapat membuat 2, 1, 1, 4. Yang menjadi diagonal utamanya itu 2 dan 4 ini. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada matriks simetri miring. Ini yang pada umumnya orang tahu seperti A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini disebut matriks simetri miring. Selanjutnya itu ada matriks segitiga atas seperti
min 2 0 0 0 min 2 3 min 2 4 min 2. Nah, di sini kita dapat melihat di sini ada membentuk segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Ini matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah itu kita dapat menulisnya A sama dengan min 2 min 3 2 0 min 2 min 4 0 0 2. Jadi kita dapat melihat di sini kalau misalnya di sini ada berbentuk segitiga. Oke, next. Yang terakhir itu ada matriks transpose. Itu semisal A 3 kali 2 sama dengan 6 4 7 8 1 3. Maka turunannya AT sama dengan kita bisa pindahin 6 4 7 8 1 3. Disinilah kita bisa melihat AT itu T-nya sama dengan turunan. Selanjutnya itu kita akan mencari, saya akan menjelaskan terkait cara mencari determinan inverse matrix dan juga inverse matrix pada materi kali ini. Yang pertama itu ada determinan matrix. Determinan matrix itu ada dua. Yang pertama itu 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke, lanjut. Contoh pada soal determinan matriks 2 kali 2 kita bisa buat di sini 2 kali 2 sama dengan A sama dengan 2 4 5 3. Oke, setelah itu kita bisa membuat determinan A-nya. Berarti di sini 2 4 5 3 sama dengan 2 dikali 3 4 dikali 5. 2 dikali 3 4 dikali 5. Berarti 6 dikali 20. Kita dapat 6 dikurang 20. Dapatlah hasil min 14. Ini untuk determinan 2 kali 2. Selanjutnya kita akan mencari determinan dari 3 kali 3. Oke. Semisal 3 kali 3 ini kita bisa membuat ada dua cara. Yang pertama itu cara sarus. Cara sarus ini cara paling gampang. Itu A sama dengan semisal kita buat di sini 4 2 3 2 1 2 8 5 4. Oke, maka kita dapat membuat kalau misalnya aturan sarus kita bisa membuat ini dikali ke sini. Jadi kita 4 2 3 2 1 2 8 5 4. Di sini kita bisa tambahin juga dari yang ini. Di 4 2 3 2 1 2. Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dan ini juga dikali ini. Oke. Jadi kita bisa membuat di sini 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 tambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2 dikurang 8 dikali 1 dikali 3 dikurang 4 dikali 5 dikali 2 selanjutnya dikurang 2 dikali 2, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu min 2. Itu hasil dari kali dan pengurangannya. Oke, lanjut.
Itu tuh kita bakal pakai metode minor faktor. Jadi pada ini nih, semisalnya A sama dengan 4 28 215 324. Terus maka kita akan bisa membuatnya, maka kita akan memisahkan A garis 1 baris 1 kolom 1 sama dengan I. Jadi misalnya kayak ini kita tutup, maka ini yang kita jadi masukin 1 5 2 4. Sedangkan A2 baris 1 12, maka ini kita tutup, ini kita tutup. Jadi 2 3 5 4. Ya kita bisa dapat di sini 2 5 4. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Maka kita akan mengkurangkan sehingga hasilnya sama dengan cara aturan pertama tadi, yaitu sarus. Lanjut. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu inverse matrix. Jadi inverse matrix ini terbagi dua juga. Ada inverse matrix 2 kali 2 dan juga inverse matrix 3 kali 3. Oke, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan inverse matrix 2 dikali 2. Kita langsung ke contoh soal aja. Jadi untuk 2 kali 2 ini, maka kita bakal menggunakan aturan A sama dengan 4712. Ini dari matriks A. Maka kita akan bisa menjawab A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 ini dikali ini dikali ini. 4 dikali 2 dikurang 1 dikali 7. Oke. Maka kita akan kita tetap harus menuliskan di sini dalam kurung 2 min 1 min 7 4. Oke, kita lanjut ke sini. Maka kita dapat 1 per 8 kurang 7 sama dengan terus 2 min 7 min min 7 min 2 min 7, maka kita di sini min 1 sama 4. Oke. Selanjutnya itu inilah hasil, maka kita jadi mendapatkan hasil 2 min 7 min 1 4. Inilah ordo hasil determinan A dari ordo 2 kali 2. Selanjutnya dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan terkait inverse matrix dari mencari determinan A dengan ordo 3 kali 3. Oke. Untuk ordo 3 kali 3 ini jadi kita harus tahu kalau semisalnya A sama dengan 1 per det A Oke, ini seperti kita tahu rumus dari untuk mencari determinan dengan melakukan ordo 3 kali 3. Langsung kita ke contoh soal saja. Untuk contoh soal, diketahui A sama dengan 1 21 285 376. Oke, habis itu kita bisa menggunakan aturan yang pertama tadi dengan cara sarus seperti ini. Di sini ada juga, nanti kita pindahin jadi 1 2 3 2 8 7 1 5 6. Terus kita bisa pindahin juga jadi 1 2 2 8 1 5. Oke. Jadi seperti biasa, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini juga ke sini, ke sini, ke sini.
Oke. Yang kita seperti cara Saurus tadi. Cuma di sini yang membedakannya kita harus mencari kofaktornya dari matriks A. Oke. Kita cari kofaktor A-nya dengan mencari misalnya M11 itu kayak seperti tadi kita dapat menutupnya. Jadi kita harus tahu I sama dengan baris, J sama dengan kolom. Oke. Maka kita akan mencari terus. Kita tadi menutup kolom 1 dengan baris 1, terus ini ke ini, terus ini sampai semuanya ketutup. Maka itu dapatlah dia M11 hingga M33. Setelah kita sudah mendapatkan itu, maka kita akan memasukkan hasil itu ke rumus dengan membagikan dari hasil dari yang kita cari ini dengan aturan Saurus. Jadi singkatnya pada semua koefisien maka kita wajib bagikan 9, maka itu bakal mendapatkan hasil untuk A pangkat min 1 atau konstan kofaktor untuk matriks A pada soal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, partner saya, yaitu Marsha. Halo semuanya, jadi aku mau ngejelasin tentang persamaan linear menggunakan matriks. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi persamaan linear menggunakan matriks ini rumusnya itu adalah A sama A dikali X sama dengan C. Nah, dengan catatan A sama dengan 0 dan sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan tidak sama dengan 0 artinya memiliki inverse. Dan jika sama dengan 0 artinya tidak memiliki inverse. Jadi kita langsung ke contoh soal aja ya. Contohnya seperti misalnya tentukan nilai X1, X2 dan X3 dari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, 3X1 dikurang 4X2 ditambah 2X3 sama dengan min 2, dan 2X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya kita tuh ngurutin dulu si A-nya. Jadi A-nya itu adalah yang di sini, guys. Tuh, ini A. Terus ini C, dan karena ini ada X1, X2, X3, jadi X1, X2, X3-nya adalah si X-nya itu. Langsung aja. Oke. Jadi misalnya kita tulis ya, A sama dengan ada 1, 1, 1, 3, min 4, 2, 2, 5, 1. Nah, angka-angka ini didapat dari soal tadi yang di depan sebelum ada X1, X2, X3-nya kan ada angka kan. Jadi kita ambilnya dari sana. Misalnya ada kalau misalnya ada yang
misalnya dalam satu soal nggak ada x1, x2 atau x3-nya, itu sama dengan 0. Dan kalau misalnya tulisannya atau di depan angkanya tuh nggak ada di depan x1 atau x2 atau x3-nya nggak ada angkanya, itu artinya 1 gitu. Jadi x sama dengan x1, x2, x3. Ini tergantung soal nanti yang dicarinya apa. Terus C-nya itu adalah sama dengan itu gitu. Tadi ada 6 min 2 sama 0. Terus yang pertama kita cari determinannya dulu. Jadi A sama dengan, kita tulis ulang ya, 1, 1, 3, min 4, 2, 2, 5, 1. Nah karena ini ordonya 3 kali 3, jadi kita harus menambah kolom 1 dan kolom 2. Jadi 1, 1, 3, min 4, 2, 5. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, dengan cara mencari determinan kita harus mengali terus dikali juga. Nah jadi hasilnya itu saya 1 dikali min 4 dikali 1, terus ditambah kita tulis aja ya, 1 dikali min 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 2, terus ditambah 1 dikali 3 dikali 5 dikurang ke arah sebaliknya lagi, 1 dikali min 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 5, terus ditambah 1 dikali 3 dikali 1. Ini pokoknya kalian kaliin aja. Berhubung waktu kita terbatas, aku udah ngerjain soalnya sebelumnya, jadi langsung aja ke jawaban dari determinannya ya. Oke. Nah jadi determinannya itu kita dapat sama dengan 36. Nah karena 36 itu bukan 0, artinya ini punya inverse, ada inverse-nya. Nah setelah itu kita ngapain sih? Nah setelah itu kita cari minor cofaktornya. Minor cofaktor itu rumusnya A pangkat min 1 sama dengan ADJA per determinan A. Cari aja kalian determinan dari si adjoinnya tadi, udah dijelasin sama teman aku tadi. Jadi kita langsung ke jawaban dari ini ya. Kita masukin aja adjoinnya, itu dapatnya 14, 6, min 2, min 1, min 3, 5, min 2, 3, 3 sama 7. Nah determinannya tadi kita dapat 36, jadi kita tulis 36 di sini. Nah terus kita masukin ini ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah X sama dengan A pangkat min 1C. Nah ini kita masukin si ini ke C-nya. Jadi kita tulis ya, 14, 6, min 2, min 1, min 3, 5, min 2, 3, 3, 7. Terus kita kaliin ke C-nya gitu, 6, min 2 sama 0. Nah pokoknya kita kaliin jam 4 dikali dengan 6 dikali ini kayak gini, sama pokoknya kayak gitu, dikaliin terus ditambah. Setelah dapat dari tadi, setelah dapat misalnya angkanya tadi kan aku dapatnya 84, terus ada dapatnya 72, 0 sama min 144. Nah ini terus kita bagi dengan determinannya tadi 36. Kita bagi 36 bagi 36. Hasilnya ada 2, ini 0 dan ini min 4. Yang artinya ini tuh X1, ini X2, dan ini X3. Udah guys, jadi nanti kalian tinggal interpretasiin aja. Jadi
nilai X1 sama dengan 2, terus X2 sama dengan 0, X3 sama dengan min 4 gitu. Gimana? Selanjutnya aku juga mau ngejelasin tentang kaidah Cramer. Nah, jadi sebenarnya menurut aku kurang lebih aja Di launch. pakai ini. Jadi kaidah Cramer itu rumusnya XI sama dengan per Ya ada di detik mana? mendadak. Contohnya misalnya 5x pangkat 5x1 ditambah 0,4x2 sama dengan 12. Terus 3x1 ditambah 3x2 sama dengan 21. Nah, ingat-ingat ya guys. Ini pertama-tama kita ini dulu kita tulis misalnya kita A-nya itu apa? A-nya Media dulu, tadi BBB. 5, 0,4, 3 sama 3. Terus X-nya adalah X1 dan X2. Terus C-nya sama dengan 12 dan 21. Nah, ini nih tergantung dari ordonya. Bisa jadi ordonya nanti 3 kali 3 juga. Jadi pertama-tama kita langsung aja XI sama dengan A. Kita masukin si, karena kita nyari XI ya, X1 gitu. Jadi tulis masukin X1-nya itu ke C-nya. Jadi 12, 21, 0,4, 3. Terus kita tulis lagi yang di bawah soal aslinya 5, 3, 0,4, 3 gitu. Terus kalian cari kayak ini aja, dikali silang 12 nya ini tadi dari karena kita nyarinya X1 ya, ini bagian X1, ini bagian X2 gitu, X ya. Jadi kalau misalnya nanti nyarinya X2, ganti yang ini jadi si C-nya. Pokoknya kalian silang terus dan kalian bagi, misalnya silangnya jadi 12 dikali 3 dikurang 0,4 dikali 21 per 5 dikali 3 dikali 0,4. Terus hasilnya dapat 27,6 dan 13,8. Terus kalian bagi aja dan hasilnya itu adalah 2. Gitu juga cara mencari X2-nya. Oke, sekian dulu yang bisa kita kasih tahu tentang matriks. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan dan kalimat kami. Sekian yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Semua.